Gaspolting, humanis, inspiratif, bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kita di sini di Gaspolting, channel YouTube yang humanis, inspiratif dan bermanfaat. Jangan lupa sebelum kita tonton, subscribe dulu di link kita di YouTube channel kita. Kedepan sekitar 20 menit ke depan ya, kita akan coba membahas, ini masih dalam suasana hari lahir Pancasila. Kalau biasanya mungkin ngomongin Pancasila kita ngomongin yang berat-berat ya, ngomongin ideologi segala macam ya. Kita mau coba bahas dari sisi yang lain lah. Ini kebetulan di bersama saya ada Bang Deddy Pasmadi ya. Jadi Bang Deddy Pasmadi ini beliau pegiat seni ya, pekerja seni ya, sekaligus juga pegiat ekonomi kreatif ya, terutama dalam hal kopi. Nah, ini kopinya nih Bang ya? Iya, kopinya. Oke. Kira-kira apa yang bisa kita obrolin gitu ya terkait dengan kopi dan Pancasila? Ini unik juga gitu ya. Kira-kira Bang Deddy mungkin bisa memulai nih. Bisa kenalin dulu sebelum kita masuk, kopi itu kaitannya dengan Pancasila itu kayak apa gitu. Silakan Bang Deddy. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Saya Deddy Pasmadi. Basicnya sih di film. Terus kreasi selama ini bikin YouTube, konten YouTube sama kopi, pengirim kopi produser, kelas UKM di industri rumah tangga di desa-desa di Pagar Alam, Kabupaten Lahat. Itu awalnya sih kopi ini kan di Pagar Alam sama Lahat itu hanya biji berasnya aja. Dia jual ke pasaran kan, di pasar, tapi harganya tuh nggak ekonomis. Jadi kadang turun, kadang jalan di tempat. Jadi untuk masyarakat di sana, ya ekonomi jalan di tempat. Jadi tidak ada peningkatan nilai ekonomis. Nah disitulah saya mulai berpikir kan untuk mengelola kopi, tapi ekonomis naik gitu, sederhana itu. Jadi meningkatkan nilai jual kopi gitu ya. Iya betul. Ya menarik nih ya, menarik. Jadi memang kopi ini kadang-kadang ini dari dulu jadi sumber daya alam yang cukup seksi Bang ya. Kalau kopi ini zaman penjajahan Belanda dulu gitu ya. Dan kadang kalau pengelolaan bisnisnya nggak maksimal, jadinya ya tadi harga jualnya rendah. Jadi gitu ya. itu asal jadi harga nilainya rendah, terus ketidakpemahaman masyarakat kan kepada nilai ekonomi seperti apa gitu. Jadi bisa dikatakan nih Bang Deddy ini saat ini adalah pejuang kopi nih Bang ya? Pejuang kopi. Ya, kalau tadi kalau kita lihat temanya yang dicanangkan pemerintah nih di hari Pancasila ini, hari lahir Pancasila itu adalah poinnya adalah gotong royong untuk kemajuan bangsa Bang ya? Bahwa apa yang dilakukan Bang Deddy saat ini adalah mengkolaborasikan potensi lokal. Masyarakat petani kopi, baik jenis robusta maupun arabica. Jadi nilai-nilai Pancasila ini kami bawa kan sebelum dulu kemerdekaan kan, ketika Pagar Alam Tanah Pasma Bersama Lahat ini mengindonesiakan diri menjadi Indonesia, memproklamirkan diri kan. Nah itu ada tatanan nilai Pancasila tadi kan. Nah disitulah mulai ada gap antara kopi, Pancasila dan masyarakat. Kalau kita bisa, Bang Deddy mungkin bisa jabarkan Bang, kira-kira ya kopi ya kalau dilihat dari sisi perjuangan ya itu seperti apa Bang? Ya. Sisi perjuangan kopi ini kan, bayangin ya di Pagar Alam Lahat Bersama itu kan ketinggian 1500 mdpl. Itu sebenarnya udah kopi yang bagus kalau menurut dunia perkopian. Nah di situ kan tanahnya juga ada, kalau kita kopi asli di sana tuh ada rasa umbi-umbian, entah ada rasa fruity, ada rasa pisang gitu segala macam. Nah, nilai-nilai perjuangan kopi ini kan masyarakat
antara tempat tinggal dengan ladang perkopian itu, kebun kopi kan jauh. Nah, perjuangan dari sekian bulan gitu kan, dari kita silen babat sampai mulai ada hasil, sampai menjemur. Nah, itu kan ada butuh kesabaran perjuangan masyarakat untuk, walaupun harganya kecil, nilai ekonomisnya kecil, dibandingkan apa yang diharapkan kan masyarakat petani kopi. Ya, jadi filosofi kopi yang disampaikan Bang Deddy ini, jadi kalau kemarin kita ada film layar lebar tuh filosofi kopi, gitu. Jadi Bang Deddy menghadirkan filosofi kopi versi Bang Deddy gitu ya, bahwa dari secangkir kopi yang kita minum ini ternyata di balik ini ada banyak perjuangan ya. Betul. Dari sisi filosofi bahwa mulai dari menanam sampai dia numbuh bunganya kan, kan harus di ini nyemai gitu daun-daunnya terus petik, terus di roasting, buah diolah kan, ada semi wash, full wash kan. Ya, okay. Ada yang asalan kadang. Ya, artinya kopi ini hasil dari perjuangan. Iya, perjuangan. Ya, jadi memang menarik Bang Deddy. Jadi kalau kita menarik sejarah ke belakang gitu ya, kopi ini memang nggak hanya di Indonesia. Jadi kopi ini di seluruh dunia ini selalu menemani pergerakan atau perjuangan. Ya. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit ya, bahwa kopi ini sebenarnya asalnya ini dari salah satu negara di Afrika ya. Itu ada di Ethiopia, betul ya. Bang Deddy paham banget gitu ya. Saya baru belajar dikit-dikit tentang kopi ini. Tapi saya coba sampaikan dikit gitu ya. Kalau koreksi kalau salah gitu ya. Jadi ini dari Ethiopia ya, ditemukan oleh salah satu seorang pengembala kambing gitu kan. Dan akhirnya sampai ke Arab gitu. Sampai ke Yaman gitu ya. Dari Arab lah. Sampai ke Yaman, terus ya masuk ke Jazirah Arab gitu ya, sampai terkenal di di daerah Arab. Lalu ini mulai dibudidayakan ke seluruh dunia ini ketika melalui India sebenarnya. Melalui India. Nah, disinilah munculnya yang saya bilang tadi, kopi ini menemani perjuangan para pejuang gitu ya. Nggak hanya di Indonesia. Ya, mulai dari Eropa. Jadi Eropa ini, kopi ini ketika dia masuk Eropa itu seperti kita warung kopi pada saat ini, orang-orang Eropa dulu senang berkumpul loh. Iya. Di warung kopi, di kedai kopi, di kafe gitu kan, sambil minum kopi, dan yang dibicarakan adalah tema-tema yang sifatnya politik, kebangsaan, dan ini membuat penguasa saat itu, raja gitu kan, gelisah. Akhirnya kopi sempat dilarang di Eropa. Ya, sampai akhirnya dia masuk ke Indonesia itu sebenarnya lewat Belanda. Jadi salah satu kalau kita boleh mengatakan ini bagian dari warisan lah ya, warisan penjajahan Belanda adalah masuknya kopi ke Indonesia. Itu adalah dari Belanda yang mana saat itu mencoba menanam kopi di Indonesia. Gitu. Nah, dari situ kira-kira Bang Deddy yang bisa diambil maknanya apa nih? Dari mulai kopi ditanam di Indonesia sampai ke proses perjuangan para pejuang kita. Kalau tadi saya singgung di Eropa itu banyak ya muncul di warung kopi. Ya. Kalau di Indonesia seperti apa bentuk korelasi antara kopi dengan perjuangan para pahlawan kita nih? Kalau saya sih menilainya kopi ini simbol keindonesiaan. Karena bermacam-macam ya jenis kopi kan, ada Robusta Arabica kan, terus ada ketinggiannya, tempat tanaman tadi ya. Jadi dari kepulauan-kepulauan itu kan menjadi satu kan. Nah mereka ini kan butuh identitas. Kalau bahasa ininya saya kan bersuku-suku lah. Kita kan. Nah sebenarnya kita ini kalau menurut saya sih bersuku-suku, kalau kita cuma satu jenis kopi, berarti kan kurang. Lingkupnya hanya di situ aja. Kurang rasa kan, rasa itu ada tuannya. Betul. Tapi kan ini ada tuannya. Apalagi kalau disatukan jenis-jenis kopi tadi. Ya tuannya mengindonesiakan kita ini maksudnya. Tapi menarik benar bahwa kopi itu di Indonesia itu begitu banyak. Dan
punya identitas sendiri. Betul. Dan jujur ini kali pertama saya mencoba kopi dari Pagar Alam. Dan rasanya enak ternyata. Ya. Ini saya coba intip sedikit ya. Ya. Ini biji kopi. Itu udah di roasting tapi belum digiling. Oke, ini roasting dan belum digiling. Iya. Kalau kata apa namanya? Ini lebih muda deh, ini medium kalau kata. Medium. Jadi roastingannya medium bukan. Justru yang belum digiling ini yang enak, Bang. Betul. Karena kalau orang sekarang bilang kopi itu digiling bukan digunting. Ya jadi buat teman-teman ya giling kopi sendiri itu oke banget deh. Rasanya beda banget. Betul. Oke, lanjut, Bang. Tapi saya punya apa ya? Saya beberapa kali bersempatan ke Aceh, Bang. Termasuk ke Melabuh. Iya. Iya. Tadi identitas kopi masing-masing daerah punya identitas yang beragam. Ibarat kalau tadi Bang Dedi bilang, ini ibarat suku bangsa di Indonesia nih. Iya, banyak bersuku-suku gitu kan, iya. berbahasa yang berbeda-beda. Rasa-rasa. Rasanya beda, tapi ini bersatu kan gitu. Betul. Kopi pun gitu. Iya. Ya. Kopi nggak mungkin kita berantem soal Ini kopi. kan batasan kita sebenarnya. Betul. Batasan kita sebagai manusia Indonesia ya kopi. Betul. Rasanya seperti itu. Oke. Nah, balik lagi ke yang tadi saya bilang, saya beberapa kali ke Aceh ya, dan salah satunya kota yang saya singgahi adalah Melabuh. Ada salah satu pahlawan yang sangat terkenal di Aceh dan juga di Indonesia tentunya, itu ada namanya Teku Umar. Iya. Teku Umar itu sampai bicara, dia bilang ketika pada saat dia melakukan gerilya, dia bilang sama pasukannya, besok kita akan ngopi di Melabuh atau kita akan mati syahid. Iya. Ya. Jadi kalau saya lihat menginspirasi dan artinya bahwa selain perjuangan para pahlawan kita nih, iya. Ini kopi selalu menemani, Bang. Iya, betul. Gitu. Dan itu yang Bang Dedi tangkap dari sebuah mengcoaching masyarakat pejuang situ. Oke. Nah, itu daerahnya kan. Daerahnya memberikan motivasi ya. Iya, memotivasi. Iya. Jadi bahwa cara memotivasi para pejuang itu sangat unik ya, Teku Umar ini. Kalau saya lihat sih Teku Umar itu udah negarawan yang mentoring. Oke. Dengan kopi kan. Benar. Jadi memahami, saya lihat orang dulu lebih intelektual tinggi kan. Oke. Ya, jadi mau memotivasi dengan suguhan kopi gitu ya. Oke. Jadi saya jadi ingat kalau kita sekarang gitu, Bang ya. Kalau misalnya kita di tim atau ada salah satu teman-teman mungkin yang kerja di kantor ya, atau ada project tertentu, itu kadang kita ada sebuah motivasi yang sama sebenarnya. Kayak yang dibilang sama sama Teku Umar. Kadang teman-teman kita bilang, ini kalau kita proyek kita deal, kita ngopi. Gitu. Kayaknya itu mengadaptasi, mengadopsi duplikasi apa yang disampaikan sama Teku Umar. Oke. Dan kalau kita lihat, Bang Dedi, kalau kopi ini kan sebenarnya tadi dia adalah komoditas yang memang dibawa oleh Belanda dan memang diperuntukkan untuk bisnisnya Belanda. Nah, pada saat penjajahan Belanda, sejauh mana masyarakat kita, ya terutama petani kita, itu bisa mengakses kopi? Kalau dulu kan bibit dari para kolonial kan, imperialis kan, disuruh tanam mereka kan. Sementara mereka belum tahu kan, ini kopi seperti apa rasanya. Nah, akhirnya disitulah terjadi kayak perbudakan petani kopi kan, masyarakat. Mereka tidak bisa mencicipi seperti apa rasa kopi. Nah, dari kopi-kopi yang udah dipanen, diolah kan, udah jadi siap biji beras itu, mereka kan nggak berani nyolong, nggak boleh ngambil sih. Nggak boleh. Nggak boleh. Akhirnya itu timbul nanti kedepannya ada kopi luwak. Jadi kan di situ kan ada luwak binatang makan itu. Sisa dari lelehan kebun kopi itu ada tuh di batang-batang. Itulah dipungut, dicuci, dibersihin. Dijadiin kopi itu sebenarnya itu yang terbaik. Ada itu yang terbaik. Kan dimakan luwak, musang. Jadi pada saat penjajahan Belanda kemarin itu, bahwa petani kita itu atau masyarakat Indonesia pada umumnya
justru nggak bisa menikmati kopi. Nggak bisa menikmati kopi. Seperti apa? Gimana? Karena kopi harus di store ke Belanda untuk dijual ke negara lain ya, atau keluar Indonesia gitu ya pada saat itu. Oke, jadi menarik ya. Ya fakta memang bahwa Indonesia ini salah satu produsen kopi yang cukup ya secara produktivitas tinggi dan juga secara kualitas dia juga bagus gitu ya, dan ini diakui memang variasi dia. Memiliki variasi yang banyak dan juga memiliki rasa yang kuat gitu ya. Dan yang tadi disampaikan Bang Dedi ini sangat menarik ya, bahwa pada saat masa-masa perjuangan dulu bahwa masyarakat Indonesia khususnya petani kopi ini tidak bisa menikmati kopi secara bebas. Secara alami bawaan dari tanaman dia itu bisa. Padahal dia menanam. Dia menanam. Padahal dia menanam, tapi nggak bisa menikmati kopi. Ya, bahkan kalau saya kebetulan juga pernah ke Bukit Tinggi ya, ke Padang dan Bukit Tinggi. Di situ saya dibawa oleh teman saya. Dia bilang yuk kita ngopi. Ya, tapi ini kopinya unik katanya. Apa tuh? Nanti lihat aja. Ternyata kopi yang disajikan itu adalah seduhan daun kopi. Daun kopinya. Iya, kalau di Padang itu disebut kopi kawah. Nah, kopi kawah ini yang tadi Bang Dedi bilang, karena masyarakat itu nggak bisa menikmati biji kopi, akhirnya mereka memetik daun kopi lalu diseduh. Alternatif ya. Karena tadi tidak bisa mengakses atau menikmati biji kopi secara langsung. Jadi memang ya menarik gitu ya, kopi dari sisi perjuangan, bahwa hari ini gitu ya, hari ini kita bisa menikmati kopi itu adalah bagian dari perjuangan, jasa para pejuang pahlawan kita dalam ya memerdekakan bangsa ini ya, sehingga kita bisa menikmati kopi ya yang sangat beragam ya, mulai dari kopi mungkin kopi yang biasa dijual di warung-warung sampai kopi-kopi yang specialty yang seperti Bang Dedi bawa ini ya. Ini kopi pagar alam ya. Ada yang premium, ada yang biasa. Ada yang premium, ada yang biasa gitu ya. Jadi saya mengajak pada para penikmat kopi nih ya. Di sini ada saksi sejarah, sejarah. Kesannya tua banget. Ada pegiat kopi, kalau saya cuma penikmat kopi dan tukang seduh kopi gitu ya. Barista. Saya cuma mau ngajak bahwa kopi yang teman-teman nikmati hari ini adalah bagian dari buah perjuangan para pejuang, para pahlawan Indonesia. Jadi jangan lupa sambil ngopi, ingat juga perjuangan para pahlawan kita. Ada keindonesiaan juga. Iya, ada nasionalisme di situ ya. Jadi jangan asal ngopi Bang, ya. Demikian tadi diskusi menarik kita ya sama Bang Dedi. Mudah-mudahan kita bisa dalam menikmati kopi kita lebih bisa mendalami maknanya Bang, ya. Dan kita bisa bersyukur bahwa kopi ini adalah anugerah, terutama anugerah dari Allah, dan juga anugerah bahwa ini sekarang bisa bebas kita nikmati tanpa takut-takut ya, dengan merdeka gitu ya, dan ngopi di warung kopi. Oke, support your local coffee. Terima kasih. Jumpa lagi nanti bareng kita Gaspolting ya, yang humanis, inspiratif dan juga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe bro.